energi kamu lagi naik level. Jadi frekuensi teman-teman itu bisa naik ya. Biar energi itu akan menarik segala sesuatu hal yang teman-teman impikan, menarik segala sesuatu yang itu teman-teman inginkan, atau ya mungkin untuk menarik penghasilan, menarik segala macam yang memang teman-teman butuhkan dalam hidup, atau Anda punya cita-cita apa, itu juga bisa digunakan dan itu akan menjadikan teman-teman semakin berkelimpahan dan semakin bisa maju dalam kehidupannya. Namun kadang orang nggak berpikir ya bagaimana itu bisa terwujud dan apa aja sih tandanya. Nah, kita bahas bareng di video ini ya. Di poin pertama, kamu mulai nggak betah dengerin obrolan yang nggak tulus. Teman-teman gampang merasa risih sama obrolan yang mungkin cuma basa-basi, ngomong manis, tapi nggak tulus, atau sekedar pura-pura ramah padahal hatinya enggak. Itu tandanya energi teman-teman udah mulai bersih. Dan secara alami, teman-teman lebih sensitif sama orang-orang atau suasana yang vibes-nya nggak sejalan. Semakin tinggi frekuensi teman-teman, semakin teman-teman pengen jujur, real, dan apa adanya. Pernah nggak teman-teman ini ketika berkumpul, entah dengan teman, entah dengan siapapun lah di situ, kayaknya rame ya, kayaknya banyak orang di situ, pada heboh, pada ya pokoknya happy-happy lah. Apa yang diobrolin jadi bahan tertawaan, bisa ya pokoknya yang lain ini serasa happy banget di situ. Tapi justru teman-teman merasa kayak sepi, kayak males, kayak lemes, kayak pengen cepet-cepet pulang, pengen cepet-cepet mereka ini udahlah, lu pada pergi aja deh. Nah, mungkin seperti itu. Nah, kalau itu teman-teman merasakan atau teman-teman mengalami, itu adalah perbedaan dari zaman dulu ketika teman-teman masih low frekuensi dan suka hal-hal yang seperti itu, mungkin berkumpul ngobrol ngalor ngidul tapi isinya nggak tulus. Isinya itu adalah sebuah bualan, sebuah obrolan yang nggak bermutu, obrolan yang nggak berisi. Nah, ketika teman-teman udah merasakan jenuh dengan semua itu atau nggak nyaman, atau mulai udahlah gua mending di rumah aja daripada ngumpul-ngumpul nggak jelas, terus ngobrol-ngobrolnya juga pada kemana-mana dan itu gak ada isinya. Contoh gini deh, teman-teman misalkan nih ikut di sebuah grup, mungkin grup sekolah dulu ya, alumni gitu ya. Nah, dari situ biasanya kan obrolannya mulai gak jelas, obrolannya mulai amburadul dan itu gak ada isinya lama-lama. Awal-awalnya semangat, kumpul-kumpul, wah ketemu teman lama nih, ada grup baru, kita saling ngobrol, bla bla bla. Nah, ujung-ujungnya apa? Mulai banyak basa-basi, obrolan-obrolan yang gak bermutu, dan itu semua bikin teman-teman udah gak nyaman lagi. Terus akhirnya apa? Teman-teman keluar nih dari grup itu. Nah, dari situ apa? Seperti yang dialami dalam kehidupan. Mungkin tidak hanya di teman-teman alumni, tapi mungkin dari sisi pergaulan. Mungkin teman-teman kerja, atau teman-teman kuliah, atau teman-teman yang sering berkumpul, atau bahkan lingkungan ya. Nah, lingkungan ini luas ya, siapa aja di situ. Nah, ketika teman-teman sudah mengalami hal yang gak nyaman ketika berkumpul-kumpul karena banyak basa-basi dan omongan yang gak bermutu, akhirnya apa? Ya merasa gak nyaman sendiri, terus ya mungkin sebel, mungkin udah gak betah, dan itu biasanya terjadi ketika kita sedang berkumpul, terus kitanya udah gak nyaman, lama-lama tubuh kita merasa ya mungkin lemas, mungkin kita gak nyaman dalam artian gini, aduh kok gak kelar-kelar nih. Nah, dari situ apa? Ya udah, lebih baik teman-teman tinggalkan dan teman-teman segera pulang ya. Karena apa? Itu Anda berada di lingkungan yang namanya vampir energi atau lintah energi. Jadi energi Anda justru akan diserap dari situ. Dan bahkan ketika teman-teman nih punya impian, punya tujuan dalam hidup, mungkin punya penghasilan yang jadi impian teman-teman, mungkin gaji berapa, mungkin nanti omset berapa dengan keuntungannya berapa, tapi ketika berkumpul dengan orang-orang seperti itu, maka apa? Itu akan terpengaruh dan nanti akan jadi gap ya. Ketika udah terjadi gap, ya sudah. Ketika teman-teman mungkin penghasilannya lebih tinggi dari mereka, otomatis apa? Mereka akan merayu teman-teman, traktir dong, yuk jalan kemana yuk, lo yang biayain. Nah, Anda akan menjadi seseorang yang mudah dimanfaatkan. Jadi
hati-hatilah. Kita lanjut di poin kedua. Anda lebih suka menyendiri tapi bukan karena sepi. Anda mulai nyaman banget sama momen-momen sendiri. Bukan karena kesepian, tapi karena teman-teman ngerasa damai di situ. Duduk sendiri, baca buku, dengar musik, atau sekedar menikmati hari tanpa drama. Itu membuat hati tenang. Artinya, teman-teman sudah nyambung sama energi diri sendiri. Gak butuh validasi orang lain buat bahagia. Pernah nggak ada seseorang yang mungkin teman-teman kenal dan dia sedikit-sedikit minta validasi? Dalam artian gini, mungkin dia pengen dipuji. Wah, lu nih sukses banget ya, penghasilanmu tinggi. Wah, lo sukses ya, mobilmu sekarang udah ganti yang baru dengan tipe yang tertinggi. Wah, rumahmu bagus ya, sekarang rumahmu udah 3 lantai dan lain sebagainya. Terus mungkin ada yang pamer ketika berjalan-jalan kemana dengan cerita dia pengen cari pengakuan. Tapi ketika teman-teman ini udah lepas dari semua itu atau tidak tergabung lagi dengan komunitas itu, maka apa? Justru teman-teman lebih suka menyendiri dan menambah ilmu. Dalam artian mungkin Anda baca buku, Anda mungkin nonton video-video yang memberikan edukasi dan itu menambah wawasan teman-teman, dan teman-teman bisa menambah skill-skill baru, mungkin belajar yang lebih memasak, bisa mengembangkan nih keahliannya dan itu bisa dijadikan bisnis. Terus gak butuh lagi pengakuan, weh lo cantik banget sekarang, lo ganteng banget sekarang, lo habis dari Aussie ya, lo habis dari Jepang ya, lo habis dari Korea ya, lo habis dari ini dari itu. Udah gak butuh lagi seperti itu. Mungkin kalau dulu pernah mengalami seperti itu ketika teman-teman bangga. Nah, bangga ini dalam artian yang kita butuh validasi, itu adalah sesuatu yang membuat frekuensi dalam diri kita itu rendah. Dan teman-teman itu ketika sudah lepas dari semua hal di masa lampau ya, mungkin karena butuh validasi tapi sekarang enggak, terus teman-teman udah nyaman dengan kesendirian, dalam arti kesendirian bukan hidup sendiri ya, tapi lebih nyaman dengan dunianya sendiri ya. Bisa dibilang teman-teman adalah introvert ya, yang nggak butuh pengakuan dari luar, jadi lebih fokus kepada hidup sendiri. Dalam gambaran gini, teman-teman lebih nyaman dalam suasana yang hening atau rame pun itu juga rame karena ya teman-teman memang lebih nyaman seperti itu. Ramenya juga rame karena belajar. Jadi rame secara yang saya maksud itu adalah mungkin Anda mendengarkan sebuah podcast, Anda menonton channel ini salah satunya. Terus Anda mungkin bisa belajar dari berbagai hal yang itu tentang pengembangan diri atau menambah wawasan Anda lagi yang mungkin dulu belum sempat dipelajari dan sekarang bisa teman-teman pelajari. Nah, ketika udah mencapai titik itu, maka apa? Teman-teman udah mulai naik lagi yang namanya frekuensinya. Jadi ketika udah seperti itu, tinggal siap-siap aja nanti menerima sebuah perubahan yang itu akan membuat teman-teman jauh lebih maju. Kita lanjut di poin ketiga. Tempat yang dulu bikin nyaman, sekarang bikin cepet capek. Dulu mungkin teman-teman betah nongkrong di tempat tertentu, mungkin di kafe atau di mana, atau deket sama lingkungan tertentu. Sekarang cepat capek, gampang rasa lelah, bosen. Bukan salah tempatnya, tapi karena teman-teman udah nggak cocok sama frekuensi itu lagi. Energi teman-teman lagi naik, jadi butuh suasana dan orang-orang baru yang lebih sejalan dengan perkembangan teman-teman. Tadi udah saya sampaikan juga, ada yang namanya vampir energi atau lintah energi yang menyerap energi kita. Ketika teman-teman udah mungkin berkumpul, teman-teman udah ya pokoknya kongko-kongko lah, nongkrong bareng lah, entah apa yang diobrolin, entah bisnis, entah cuman nongkrong sekedar kumpul. Tapi kalau di situ teman-teman merasa cepet capek, cepet lelah, cepet bosen, ya udah intinya frekuensinya udah nggak sama lagi dan teman-teman udah sampai di titik dimana levelnya udah naik nih, level frekuensinya. Jadi energinya udah naik. Nah, dari situ apa? Ya, segeralah Anda pulang dan nikmati apa yang bisa membuat teman-teman jauh lebih nyaman dan lebih enak lagi di rumahnya, dan itu bisa membuat teman-teman lebih happy. Saya pernah mengalami ya, kalau dulu tuh yang namanya pulang sekolah, terus pokoknya nggak betah lah di rumah. Nah, habis dari situ apa? Udah, pokoknya pulang sekolah, makan bentar, kabur, dah nanti balik udah malam.
seperti itu terus. Jadi ada repetisi yang dilakukan dan itu begitu udah sadar nggak ada manfaatnya, serius. Kenapa? Nggak ada kita nambah skill, nggak ada kita nambah wawasan. Yang ada cuman ya mungkin nongkrong, ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda, dan bercandanya juga kurang berkelas juga. Terus makin kesini saya semakin paham dan itu saya tinggalkan semua ya. Jadi mungkin orang melihat saya lebih banyak sendirian di rumah, terus saya ini jarang keluar. Bukan antisosial, tapi memang ada karakter di mana dari situ kita akan merasa nyaman ketika sendiri, dan itu nggak bisa dipaksakan. Semakin Anda berkumpul, semakin Anda paksakan untuk masuk ke circle tertentu yang itu Anda udah nggak sejalan lagi, ya sudah, Anda justru buang-buang waktu dan Anda akan semakin capek. Jadi ubah hidup teman-teman ya. Kalau masih nyaman ya silahkan nikmati kenyamanan itu. Mungkin nongkrong, mungkin kumpul dengan sebuah circle tertentu, ya saya masih suka, tapi dari situ yang membangun. Jadi di situ bukan hanya sekedar kumpul dan basa-basi. Saya nggak suka basa-basi. Jadi kumpul ya kumpul, berbagi ilmu atau berbagi visi misi, dan ada project apa mungkin yang bisa dikerjakan dan itu mendatangkan uang. Nah itu saya lebih suka daripada cuman ngumpul ngobrol sana sini nggak ada isi ya. Salam harmonis. Di layar kecil cerita dimulai, channel Kurai Mimpi berisi inspirasi, bicara tentang mimpi yang tak pernah usai. Law of attraction, kunci meraih